Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengauditan sistem informasi berbasis komputer. Dengan anggota kelompok sebagai berikut. Lanjut. Pengauditan. Pengauditan atau auditing adalah proses sistematik atas pemerolehan dan pengevaluasian bukti mengenai asersi-asersi tentang tindakan dan kejadian ekonomi dalam rangka menentukan seberapa baik kesesuaiannya dengan kriteria yang ditetapkan. Hasil dari audit kemudian dikomunikasikan ke pihak-pihak yang berkepentingan. Bab ini ditulis dari perspektif seorang auditor internal. Pengauditan internal adalah sebuah aktivitas independen yang menjamin objektivitas serta konsultasi yang didesain untuk menambah nilai serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi termasuk membantu dalam desain dan implementasi dari sebuah sistem informasi akuntansi. Lanjut. Sifat pengauditan ada 4, yaitu satu, perencanaan audit. Perencanaan audit menetapkan lingkup dan tujuan serta mengatur tim audit, mengembangkan pengetahuan atas operasi bisnis, memeriksa hasil audit sebelumnya, mengidentifikasi faktor-faktor risiko, dan menyiapkan program audit. Yang kedua, ada pengumpulan bukti audit. Pengumpulan bukti audit itu terdiri dari konfirmasi melalui pihak ketiga, melakukan ulang atas prosedur-prosedur, memeriksa bukti pendukung atas dokumen sumber, serta tinjauan analitis penarikan sampel audit. Yang ketiga ada evaluasi atas bukti audit. Itu terdiri dari menilai kualitas dari pengendalian internal, menilai keterandalan informasi, menilai kinerja pengoperasian, mempertimbangkan kebutuhan akan bukti tambahan, mempertimbangkan faktor-faktor risiko, mempertimbangkan faktor-faktor materialitas, dan mendokumentasikan temuan-temuan audit. Auditor mencari penjaminan memadai bahwa tidak ada kesalahan material yang ada dalam informasi atau proses yang diaudit. Oleh karena itu, untuk mencari penjaminan penuh memerlukan biaya yang sangat mahal. Auditor memiliki beberapa risiko bahwa kesimpulan auditnya salah. Selanjutnya, yang terakhir ada pengkomunikasian hasil audit. Ini tuh memformulasikan kesimpulan audit, mengembangkan rekomendasi bagi manajemen, menyiapkan laporan audit, serta menyajikan hasil audit ke manajemen. Lanjut. Lalu berikutnya ada pendekatan audit berbasis risiko. Hmm, Pendekatan evaluasi pengendalian internal berikut disebut dengan pendekatan audit berbasis risiko yang memberikan sebuah kerangka untuk menjalankan audit sistem informasi sebagai berikut. Satu, menentukan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan. Kedua, mengidentifikasi prosedur pengendalian yang mencegah, mendeteksi, atau memenuhi ancaman. Ketiga, mengevaluasi prosedur pengendalian. Keempat, mengevaluasi kelemahan pengendalian untuk menentukan dampaknya dalam jenis, waktu, atau tingkatan prosedur pengauditan. Pendekatan berbasis risiko memberikan para auditor sebuah pemahaman yang lebih jelas atas penipuan dan kesalahan yang dapat terjadi serta risiko dan pengungkapan yang terkait. Pendekatan ini juga membantu mereka merencanakan bagaimana menguji dan mengevaluasi pengendalian internal, serta bagaimana merencanakan prosedur-prosedur audit lanjutan. Hasilnya adalah sebuah dasar yang kuat untuk mengembangkan rekomendasi bagi manajemen untuk bagaimana sistem pengendalian risiko yang harus ditingkatkan. Lanjut. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua yaitu audit sistem informasi. Jadi, audit sistem informasi ini memiliki tujuan yaitu memeriksa dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem. Nah, dalam mencapai tujuan audit sistem informasi ini harus mencapai 6 tujuan. Yang pertama,
keamanan secara menyeluruh, yang kedua pengembangan program dan akuisisi, yang ketiga modifikasi program, yang keempat pemrosesan komputer, yang keempat pemrosesan komputer, dan yang kelima data sumber, dan keenam adalah file data. Saya jelaskan tujuan yang pertama sampai ke tiga. Jadi, keamanan secara menyeluruh ini memiliki fungsi untuk melindungi peralatan komputer, program komunikasi, data-data dari akses dari ancaman. Nah, bentuk ancamannya ini seperti perusakan secara kebetulan, pemberian data, modifikasi data, terus program yang tidak diotorisasi. Nah, solusi dari ancaman tersebut yang pertama adalah pembatasan akses fisik, yang kedua perlindungan terhadap virus, yang ketiga pengendalian pengiriman data, dan yang keempat adalah pencegahan dan pemulihan dari kegagalan sistem. Tujuan yang kedua ini yaitu pengembangan program dan akuisisi. Nah, dalam pengembangan program ini terdapat dua kesalahan. Yang pertama adalah kelalaian program karena kurangnya pemahaman dan pemrograman yang terlidor. Yang kedua, instruksi yang tidak diotorisasi sengaja disisipkan ke dalam program. Nah, untuk mengatasi dua kesalahan tersebut, terdapat dua solusi. Yang pertama, meminta otorisasi pada manajemen dan pengguna. Yang kedua, pengujian yang menyeluruh. Dan yang ketiga adalah dokumentasi yang jadi untuk menguji pengendalian pengembangan sistem ini, para auditor harus melakukan wawancara kepada pengguna sistem, terus menguji persetujuan pengembangan, dan memeriksa catatan pertemuan tim pengembangan. Kemudian yang diperiksa itu seluruh dokumentasi terkait proses pengujian untuk memastikan semua perubahan program itu telah diuji. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu modifikasi program. Modifikasi program ini ancamannya dapat terjadi selama proses pemrograman. Nah, contoh kasusnya itu seperti seorang pemrogram yang ditugaskan untuk memodifikasi sistem penggajian perusahaannya, kemudian menyisipkan sebuah file, entah terus untuk menghapus seluruh file perusahaannya jika ia dipecat. Ketika dia dipecat, sistem tersebut akan rusak dan menghapus file yang dikunci. Nah, solusinya itu dari kasus tersebut yaitu auditor harus menguji pemrograman secara mendadak untuk menghindari penyisipan perubahan yang tidak diotorisasi. Nah, eh, bentuk ujiannya itu ada tiga. Yang pertama, program perbandingan kode. Yang kedua, pemrosesan ulang. Dan yang ketiga, simulasi paralel. Yang tujuan yang keempat sampai keenam akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pemrosesan komputer. Di tabel 11.4 menyajikan sebuah kerangka kerja untuk pengauditan atas pemrosesan transaksi-transaksi, file, dan catatan komputer terkait untuk memperbarui file dan database, serta untuk menghasilkan laporan. Masing-masing ada beberapa prosedur. Yang pertama ada pengolahan data pengujian. Satu cara untuk menguji sebuah program adalah memproses satu head hipotesis atas transaksi yang valid dan tidak valid. Yang kedua ada teknik-teknik audit bersamaan. Oleh karena transaksi-transaksi dapat diproses dalam sistem online tanpa meninggalkan jejak audit, maka bukti yang dikumpulkan setelah data diproses tidaklah cukup untuk tujuan audit. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Prosedur pengendalian, prosedur audit tinjauan sistem, prosedur audit, pengujian atas pengendalian, pengendalian kompensasi. Selanjutnya tujuan kelima. Tujuan kelima itu ada data sumber. Sebuah matriks pengendalian input digunakan untuk mendokumentasikan pemeriksaan atas pengendalian data sumber. Matriks dalam figur 11.3 menunjukkan prosedur-prosedur pengendalian yang diterapkan pada setiap file catatan input. Fungsi pengendalian data harus independen dari fungsi lainnya. Melindungi sebuah log pengendalian data, menangani kesalahan, dan memastikan keseluruhan efisiensi dari operasi.
Secara ekonomis, biasanya tidak memungkinkan bagi bisnis kecil untuk memiliki sebuah fungsi pengendalian data independen. Untuk menggantinya, pengendalian departemen pengguna harus lebih kuat dalam mematuhi persiapan data, total pengendalian batch, program edit, pembatasan pada akses fisik dan logis, serta prosedur-prosedur penanganan kesalahan. Prosedur-prosedur ini harus menjadi fokus dari tinjauan sistem oleh auditor dan pengujian pengendalian ketika tidak ada fungsi pengendalian data independen. Yang terakhir itu ada file data. Tujuan ini memperhatikan tentang ketepatan, integritas, dan keamanan atas data yang disimpan dalam file yang dapat dibaca mesin. Tabel 11.6 merangkum kesalahan, pengendalian, dan prosedur audit ini untuk tujuan ini. Jika pengendalian file sungguh-sungguh belum mencukupi, terutama terkait akses fisik atau logis, atau prosedur backup dan pemulihan, auditor seharusnya merekomendasikan agar pengendalian tersebut diperbaiki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi yang selanjutnya ini ada perangkat lunak audit. Boleh next. Sophie next. Nah, kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara perusahaan dalam mengumpulkan data, memproses, dan melaporkan informasi keuangan. Berbagai macam penggunaan komputer ini dalam audit disebut dengan istilah teknik audit berbantuan komputer atau TABK atau juga Computer Assisted Audit Techniques atau CATS. Teknik audit berbantuan komputer ini diartikan sebagai penggunaan perangkat lunak tertentu yang dimana digunakan sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaannya dan mencapai tujuan pemeriksaan dalam melaksanakan pengumpulan bukti audit dengan menggunakan komputer yaitu test of control dan substantive test. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh TABK sendiri yaitu yang pertama ada komputer digunakan dalam menilai software yang dimiliki oleh klien. Yang kedua, pengumpulan data yang akan diuji. Yang ketiga, korespondensi audit standar. Yang keempat, cek kelengkapan data, konsistensi, alokasi dan ketepatan. Dan yang terakhir, membandingkan data antar berbagai prosedur audit yang dilakukan. Nah, selanjutnya ini ada Computer Assisted Audit Techniques atau CATS yang merupakan perangkat lunak audit yang menggunakan spesifikasi program yang disediakan oleh auditor untuk menghasilkan sebuah program. Nah, CATS ini sangat sesuai untuk memeriksa file data yang besar dalam mengidentifikasi catatan yang memerlukan pengawasan audit lebih jauh. Untuk menggunakan CATS ini, para auditor memutuskan berdasarkan tujuan audit, terus mempelajari tentang file dan database yang akan diaudit, mendesain laporan audit, dan menentukan bagaimana menghasilkannya. Nah, informasi ini dicatat dalam lembar spesifikasi dan dimasukkan ke sistem dan menggunakan sebuah program atas data asli milik perusahaan. Dalam melakukan pengauditan dan CATS tidak dapat menggantikan pertimbangan auditor atau membebaskan auditor itu sendiri. Selanjutnya ini ada beberapa penggunaan yang lebih penting dari CATS. Yang pertama ini meminta file data untuk memuat catatan yang memenuhi kriteria tertentu. Yang kedua memperbaharui, membandingkan, mengunduh dan menggabungkan file. Yang ketiga merangkum, menyortir dan menyaring data. Yang keempat mengakses data dalam format yang berbeda dan mengubah data dalam sebuah format umum. Yang kelima menguji catatan-catatan atas kualitas, kelengkapan, konsistensi, dan kebenaran. Next. Nah, yang keenam ada membagi catatan berdasarkan tingkatan, memilih, dan menganalisis sampel statistik. Yang ketujuh,
pengujian atas resiko tertentu, dan mengidentifikasi bagaimana pengendalian atas resiko tersebut. Yang kedelapan, melakukan perhitungan, analisis statistis, dan operasi matematis. Yang kesembilan, melakukan pengujian analitis seperti analisis rasio dan tren, mencari pola yang tidak terduga, dan lain sebagainya. Yang ke-10, mengidentifikasi kebocoran finansial, ketidakpatuhan atas kebijakan, dan kesalahan pengolahan data. Yang ke-11, merekonsiliasi perhitungan fisik dengan jumlah yang dikomputasi. Yang ke-12, memformat serta mencetak laporan. Dan yang terakhir, membuat kertas kerja elektronik. Nah, selain CATS ini ada juga yang disebut dengan Generalist Audit Software atau GAS yang merupakan perangkat lunak audit yang menggunakan spesifikasi yang disediakan oleh auditor untuk menghasilkan sebuah program untuk menjalankan fungsi audit. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Materi selanjutnya yaitu audit operasional SIA. Teknik dan prosedur yang digunakan dalam audit operasional serupa dengan audit atas sistem informasi dan laporan keuangan. Perbedaan utamanya adalah terletak pada lingkup audit. Sebuah audit sistem informasi ditunjukkan pada pengendalian internal dan audit keuangan atas output sistem. Sedangkan audit operasional meliputi seluruh aspek atas manajemen sistem. Sebagai tambahan, tujuan dari audit operasional termasuk juga untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Langkah utama dalam audit operasional adalah terkait perencanaan audit. Pada suatu waktu saat lingkup dan tujuan audit diterapkan, sebuah persiapan tinjauan sistem dilakukan dan sebuah program audit tentatif disiapkan. Langkah selanjutnya yaitu terkait pengumpulan bukti, termasuk juga aktivitas seperti memeriksa kebijakan dan juga dokumentasi pengoperasional. Lalu yang kedua terkait mengkonfirmasi prosedur-prosedur dengan manajemen dan personel pengoperasional. Dan yang ketiga mengobservasi fungsi-fungsi dan aktivitas-aktivitas pengoperasional. Yang keempat memeriksa rencana serta laporan finansial dan juga pengoperasian. Yang kelima menguji ketepatan atas informasi pengoperasian. Dan yang terakhir menguji pengendalian. Untuk tahap pengevaluasian bukti, auditor mengukur sistem terhadap salah satu sistem yang mengikuti prinsip-prinsip manajemen paling terbaik. Satu pertimbangan terpenting adalah bahwa hasil dari kebijakan dan praktik manajemen lebih utama dibandingkan kebijakan dan praktik itu sendiri. Oleh karena itu, jika hasil baik dicapai melalui kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik yang secara teoritis kurang baik, maka auditor harus mempertimbangkan dengan cermat apakah peningkatan yang direkomendasikan tersebut secara substansi akan meningkatkan hasil. Auditor akan mendokumentasikan temuan-temuan tersebut dan kesimpulannya serta mengkomunikasikannya pada manajemen. Auditor operasional yang ideal memiliki pelatihan dan juga pengalaman beberapa tahun dalam sebuah posisi manajerial. Auditor dengan latar belakang pengauditan yang kuat, tapi pengalaman manajerialnya lemah, biasanya memiliki kekurangan terkait perspektif yang diperlukan untuk memahami proses manajemen. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.